Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah dari Spiritual Emotional Freedom Technique atau SFT. SFT itu merupakan salah satu teknik untuk mengatasi gangguan emosi manusia dengan memanfaatkan sistem energi pada tubuhnya. SFT ini adalah sebuah metode terapi psikologi yang merupakan bentuk pengembangan dari metode terapi Emotional Freedom Technique atau EFT. Terapi ini sebenarnya lebih menggunakan gabungan dari sistem energi psikologi dan spiritual. Jadi, terapi SFT selain menggunakan metode penyembuhan, juga secara otomatis individu akan masuk dalam ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Kekuatan spiritual dalam terapi SFT bertujuan untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Terapi ini mirip dengan teori akupuntur karena baik SFT merupakan akupuntur berangkat dari teori yang sama. Namun seperti diketahui bahwa akupuntur adalah sesuatu yang sangat rumit yang tidak semua orang bisa menguasainya. Dalam pandangan psikoanalisa, masalah dapat diselesaikan dengan mengatasi sumber masalah langsung dari akar persoalannya. Menguak akar permasalahan membutuhkan penanganan yang intensif dalam waktu yang relatif lama. Sejarahnya, Spiritual Emotional Freedom Technique berawal dari akupuntur dan akupresur yang berasal dari kedokteran Cina. Pada tahun 1964, George Gotthardt, dokter ahli psikopraktik, mulai meneliti tentang hubungan antar kekuatan otot, organ, dan kelenjar tubuh dengan energi manusia. FT merupakan metode untuk menyingkirkan masalah-masalah psikologi sehingga Anda bisa bebas memiliki, melakukan, atau menjadi apapun yang Anda inginkan. Gray Track memperkenalkan FT sebagai penyembuhan paling sederhana dan efektif. Saya Egunius Verselia Mayer Lothar Lejap. Saya akan melanjutkan ruang lingkup terapi SIVT. Konsep terapi SIVT. Zainuddin mengatakan bahwa terapi SIVT atau Spiritual Emotional Freedom Technique mempunyai beberapa konsep teori, yaitu kognitif terapi, neurologistic programming, hipnoterapi, energi terapi, dan ACE movement destination reprocessing. Kognitif terapi kognitif adalah metode pengobatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan emosi dan perilaku seperti pikiran negatif, kecemasan, dan depresi. Jadi dalam kognitif terapi ini mereka memperbaiki pikiran-pikiran yang negatif dengan cara memberikan pikiran-pikiran yang positif, sehingga ketika seorang mengalami kecemasan atau depresi dia dapat mengatasinya secara lebih baik. Kemudian neurologistic programming. Neurologistic programming adalah suatu cara untuk memahami sesuatu yang terjadi di sekitarnya dan membantu untuk memberikan sugesti positif ketika ada suatu ide yang kurang baik untuk diterima oleh individu. Kemudian hipnoterapi. Hipnoterapi adalah salah satu cara yang mudah, cepat, efektif, dan efisien dalam menjangkau pikiran bawah sadar, melakukan reedukasi, dan menyembuhkan pikiran sakit atau negatif. Hipnoterapi menggunakan terapi hipnosis sebagai sarana untuk menjangkau pikiran alam bawah sadar klien, untuk mengotak-atik pikiran klien dan mengetahui pikiran dan cara kerjanya. Dalam hipnoterapi, teori kognitif bekerja dalam menstimulasi pikiran positif maupun negatif dan pikiran alam bawah sadar seseorang. Kemudian D, energi terapi. Terapi energi adalah suatu pendekatan integratif untuk psikoterapi dan mampu mengobati kesehatan pada pikiran atau tubuh seseorang. Teori terapi energi menunjukkan bahwa masalah psikologis adalah refleksi dari pola bioenergik yang mengganggu dalam pikiran tubuh. Praktisi terapi energi dilakukan dengan menstimulasi salah satu atau lebih dari sistem bioenergi manusia seperti meridian, cakra, dan biofield. Kemudian ACE movement destination reprocessing. ACE movement destination reprocessing berfungsi untuk menurunkan kehancuran emosi, memori trauma masa lalu, dan reprogram memori untuk masa depan. Salah satu cara untuk menurunkan atau menghancurkan emosi yang dibantu dengan gerakan mata dan pengolahannya. Gerakan mata itu disebut the 9 Gimut Procedure, yang tiap gerakan dimaksud untuk merangsang bagian otak. 9 gerakan tersebut terdiri dari menutup mata, membuka mata, mata digerakkan ke kanan bawah dengan kuat, mata digerakkan ke kiri bawah dengan kuat, memutar bola mata berlawanan dengan arah jarum jam, bergumam dan berirama selama 3 detik, menghitung 1, 2, 3, 4 hingga 5, dan bergumam lagi selama 3 detik.
Yang kedua, faktor-faktor terapi SEVT. Menurut Zainuddin, kunci keberhasilan terapi SEVT dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, yakin. Hal ini tidak diharuskan untuk yakin terhadap SEVT atau diri sendiri, tapi yang perlu adalah yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, sayang pada Tuhan kita. Jadi terapi SEVT akan efektif jika kita masih yakin pada Tuhan. Dalam faktor-faktor ini, yang pertama yakin bahwa pada intinya kita harus yakin bukan pada diri kita sendiri, yaitu melainkan kita harus yakin juga pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian kyushu atau konsentrasi pada Sang Maha Penyembuh, khususnya pada saat setup atau berdoa. Hati dan pikirannya harus bersatu. Jadi pada kyushu ini pikiran dan hati itu harus seirama ketika seseorang berdoa. Kemudian ikhlas, artinya ridho atau menerima rasa sakit. Jadi dalam hal ini kita harus ikhlas apapun yang terjadi pada kita, atau apapun kita menerima semua itu dengan baik. Kemudian ada pasrah. Pasrah adalah menyerahkan apa yang terjadi pada Tuhan, Pak. Jadi di sini dalam faktor-faktor SEVT harus menyerahkan semua yang terjadi pada Tuhan. Kemudian syukur. Yang terakhir adalah syukur, di mana seseorang harus bersyukur apa yang diterima olehnya. Kemudian yang terakhir, 3, tujuan terapi. Ada 3 hal yang diungkapkan melalui moto, yaitu logos, loving God, yaitu seorang harus mencintai Tuhan dengan cara aktivitasnya untuk hal yang baik dan tidak berlawanan dengan norma yang sudah ditentukan. Kemudian blessing to other adalah ungkapan yang ditunjukkan agar kita peduli pada orang lain untuk bisa menerapi. Yang terakhir, self improvement adalah memiliki makna perbaiki diri sendiri, mengingat adanya kelemahan dan kekurangan pada setiap pribadi. Sebab itu melalui refleksi ini seseorang akan mawas diri bertindak dan tidak ceroboh dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan seutuhnya SEVT adalah tidak lain membawa manusia dalam kehidupan damai dan sejahtera. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dalam terapi SAFE. Ada 2 versi untuk melakukan terapi SAFE. Yang pertama yaitu versi lengkap, dan yang kedua yaitu versi ringkas atau shortcut. Kedua versi ini dilakukan dengan 3 langkah sederhana, dan perbedaannya terletak pada langkah yang ketiga. Baik, kita lanjut saja. Langkah yang pertama yaitu the setup. The setup bertujuan untuk memastikan aliran energi dalam tubuh kita mengalir dengan tepat. Langkah ini dilakukan untuk menetralisir perlawanan psikologis atau psychological reversal. Misalnya ketika saya sedih, saya akan mengucapkan kalimat, ya Tuhan atau ya Allah, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya Tuhan, saya merasa sedang sedih, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu. Contoh kalimatnya seperti itu. Nah, dari kalimat itu terlihat bahwa the setup terdiri dari 2 aktivitas. Yang pertama yaitu mengucapkan kalimat. Nah, kalimat tersebut harus diucapkan dengan penuh rasa khusyuk, ikhlas dan pasrah, dan diucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua yaitu saat mengucapkan kalimat tersebut, kita menekan titik sore spot atau titik yang ada di atas dada, titik di tempat yang jika ditekan itu sakit, di antara pertemuan tulang. Ditekan sambil mengucapkan kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Atau bisa juga dengan melakukan tapping pada bagian karate chop di sini. Dengan tapping pelan seperti ini dengan 2 ujung jari, kemudian mengucapkan kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian tahap yang kedua yaitu the tune in. Untuk masalah fisik, maka pada tahap ini kita akan merasakan kembali rasa sakitnya. Kemudian kita mengucapkan, ya Tuhan, saya sakit kepala, saya ikhlas menerima sakit ini dan saya pasrahkan kepadamu. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk masalah emosi. Pada masalah emosi, maka kita akan memikirkan kembali perasaan sakit itu, atau memikirkan peristiwa yang telah membuat emosi negatif itu meluap, misalkan perasaan seperti sedih, marah, takut, dan sebagainya. Dan mengucapkan kalimat, ya Tuhan, saya merasa takut, saya ikhlas dan saya pasrahkan kepadamu. Nah, untuk mengucapkan kalimat tanin ini, maka yang penting itu adalah ya Tuhan, atau sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, kemudian masalah yang ingin kita hilangkan atau yang sedang kita alami, dan mengucapkan kalimat utama yaitu ikhlas dan pasrah. Tahap yang ketiga yaitu tapping. Tapping adalah
mengetuk ringan dengan menggunakan dua ujung jari pada titik-titik tertentu pada tubuh. Titik-titik tertentu ini dinamakan the major energy meridian, yang jika kita ketuk beberapa kali akan memberikan atau berdampak menetralisir rasa sakit atau gangguan emosi yang kita alami. Nah, ini dikarenakan aliran energi dalam tubuh kita mengalir normal dan seimbang kembali. Nah, the major energy meridians ini terdapat 18 titik. 18 titik tersebut akan saya tampilkan gambarnya dan saya sebutkan. Yang pertama yaitu crown atau titik pada bagian di kepala, yang kedua eyebrow pada titik permulaan mata, kemudian yang ketiga di samping tulang mata, kemudian yang keempat di bawah kelopak mata, kemudian yang kelima tepat di bawah hidung, yang keenam di antara dagu dan bagian bawah bibir, yang ketujuh collarbone atau di ujung tempat bertemunya tulang dada, collarbone dan tulang rusuk pertama. Kemudian yang kedelapan di bawah ketiak, yang kesembilan di bawah payudara atau puting susu pada pria. Kemudian yang ke-10 di bagian dalam tangan yang berbatasan dengan telapak tangan, bagian dalam dari pergelangan tangan. Kemudian yang 11 di bagian luar tangan yang berbatasan dengan telapak tangan atau bagian luar pergelangan tangan. Kemudian yang ke-12 ibu jari samping luar di bawah kuku. Yang ke-13 jari telunjuk di samping luar bagian bawah kuku, di bagian yang menghadap ibu jari. Kemudian yang ke-14 middle finger, yaitu jari tengah di samping luar bagian bawah kuku, bagian yang menghadap ibu jari juga. Yang kelima jari manis samping luar bagian bawah kuku yang menghadap ibu jari juga. Bagian ke-16 yaitu jari kelingking di samping luar bagian bawah kuku. Kemudian yang ke-17 karate chop, yaitu di samping telapak tangan yang kita gunakan untuk mematahkan balok saat karate. Kemudian yang ke-18 yaitu gumboot spot, bagian antara perpanjangan tulang jari manis dan tulang jari kelingking. Nah, perbedaan untuk versi singkat dan versi lengkap itu terdapat pada tahap ini, yaitu untuk versi singkat hanya menggunakan 9 titik pertama. Dan untuk versi lengkapnya, setelah melakukan 9 titik pertama, kita ulangi lagi dari titik yang di kepala, titik awal yang pertama itu, hingga titik yang terakhir yaitu titik gamut. Nah, pada tahap yang ke-17, titik karate chop, jadi sambil melakukan tapping itu pada titik karate chop, kita melakukan tarik nafas yang panjang, kemudian mengucap syukur. Dan khusus untuk nomor 18, pada titik gamut spot, kita melakukannya sambil melakukan gerakan mata, yaitu the nine gamut procedure. Sambil melakukan tapping pada titik gamut di sini, di antara ruas jari kelingking dan jari manis, kita sambil tapping sambil melakukan gerakan mata, yaitu membuka mata, menutup mata, kemudian mengerahkan mata kuat ke arah kanan, mengarahkan mata kuat ke arah kiri, memutar bola mata berlawanan arah jarum jam, kemudian bergumam selama 3 detik, kemudian menghitung 1-5, dan yang terakhir yaitu bergumam lagi selama 3 detik. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan yaitu tentang peluang dan tantangan. Terapi SAFE ini memiliki peluang sebagai salah satu inovasi dalam konseling atau terapi. Keberadaan terapi SAFE ini secara umum sangat mendukung tujuan terapi, yaitu untuk membantu konseling. Tantangan terapi SAFE itu muncul dari realita bahwa keberadaannya itu belum diketahui oleh banyak orang. Jadi SAFE itu sangat diterima bagi kita di Indonesia karena waktu yang digunakan itu sangat efisiensi serta cepat, dan orang di Indonesia biasanya kurang menyukai terapi yang membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga terapi ini sangat cocok bagi orang-orang kita. Adapun kekurangan dan kelebihan dari terapi ini yaitu terapi ini sangat simpel dan mudah dilakukan oleh siapa saja. Adapun kelemahan terapi ini yaitu ketika seseorang melakukan terapi ini, klien kurang konsentrasi dan terkesan menyepelekan terapi yang sedang
mereka lakukan karena terapi ini sendiri sangat simpel, jadi siapapun bisa melakukannya, maka mereka menyelipkan terapi ini. Kalau kelebihan dari terapi ini sendiri yaitu terapi ini tentu akan mendapatkan healing, sukses, happiness, dan juga greatness, juga mudah dan simple terapi ini. Jadi klien yang tidak serius pada saat terapi, ia kurang konsentrasi sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Terima kasih.